Sutra tentang jasa besar orang tua yang sulit dibalas. Demikian yang telah kudengar. Pada suatu ketika, Buddha tinggal di Sarawasti di hutan Jeta di Wihara Anathapindika bersama dengan sekumpulan biku sebanyak 1.250 dan dengan para bodhisatwa sebanyak 38.000. Pada waktu itu, Bagawa memimpin kumpulan besar tersebut dalam perjalanan menuju selatan. Tiba-tiba mereka menjumpai seonggok tulang manusia di sisi jalan. Bagawa berpaling ke onggok tulang itu merundukkan badan, lalu bersujud dengan penuh hormat. Ananda beranjali dan bertanya kepada Bagawa. Tathagata adalah guru agung tiga alam dan ayah penuh walas asih bagi makhluk dari 4 jenis kelahiran. Tathagata dihormati dan dimuliakan oleh segenap umat. Apakah sebabnya kini Tathagata bersujud pada seonggok tulang kering? Buddha berkata kepada Ananda, "Meskipun kalian semua adalah siswa-siswa utamaku dan telah cukup lama menjadi anggota persamuhan, kalian masih belum mencapai pemahaman yang jauh. Onggokan tulang ini bisa jadi berasal dari para leluhurku di kehidupan-kehidupan lampau. Mereka bisa jadi adalah orang tuaku dalam banyak kehidupan lampau. Itulah sebabnya kini aku bersujud pada mereka." Buddha lanjut bicara kepada Ananda. Tulang-tulang yang kita lihat ini dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok adalah tulang lelaki yang berat dan putih warnanya. Kelompok lainnya adalah tulang perempuan yang ringan dan hitam warnanya. Ananda berkata kepada Buddha, "Bagawa, tatkala lelaki hidup di dunia, mereka menghiasi tubuh dengan jubah, ikat pinggang, sepatu, topi, dan busana indah lainnya, sehingga mereka jelas tampil gagah. Tatkala perempuan hidup, mereka memakai kosmetik, minyak wangi, bedak, dan wewangian mewah untuk menghiasi tubuh sehingga mereka jelas tampil jelita. Namun begitu para lelaki dan perempuan itu meninggal, yang tertinggal hanyalah tulang-tulang mereka. Bagaimana kita dapat memilahnya? Mohon ajari kami bagaimana Bagawa dapat membedakannya." Buddha menjawab Ananda, "Tatkala para lelaki ada di dunia, mereka memasuki rumah ibadah, mendengarkan penjelasan khotbah dan aturan, menghormati tiratana, dan menyebut nama-nama Buddha. Ketika mereka meninggal, tulang mereka menjadi berat dan putih warnanya. Kebanyakan perempuan di dunia hanya punya sedikit kebijaksanaan dan penuh dengan emosi. Mereka melahirkan dan membesarkan anak merasa bahwa itulah kewajiban mereka. Setiap anak bisa minum hingga 1.200 liter susu ibunya. Setiap anak bergantung pada air susu ibunya untuk hidup dan makan, dan susu itu adalah darah ibu yang telah berubah. Oleh karena itu, pengisapan dari badan ibu saat anak mengambil susu untuk makanannya ini, ibu menjadi letih dan guyu, sehingga tulangnya menjadi hitam dan ringan." Ketika Ananda mendengar kata-kata ini, ia merasakan kepedihan dalam hatinya, seakan tertikam dan ia terisak diam. Ia mengatakan kepada Bagawa, "Bagaimana seseorang dapat membalas kebaikan dan budi ibunya?" Buddha mengatakan kepada Ananda, "Dengarkan baik-baik dan aku akan jelaskan hal ini kepadamu dengan terperinci. Janin tumbuh dalam rahim ibunya selama 10 bulan. Betapa sengsaranya ibu selama janin berada di sana. Selama bulan pertama kehamilan, hidup janin serentan tetes embun di rumput, yang besar kemungkinan tak akan bertahan dari pagi hingga petang, namun akan menguap pada tengah hari.
Selama bulan kedua, janin mengental bagai dadih. Selama bulan ketiga, janin seperti darah yang mengental. Selama bulan keempat, janin mulai berwujud agak seperti manusia. Selama bulan kelima dalam rahim, 5 anggota badan anak, 2 kaki, 2 lengan, dan kepala mulai terbentuk. Selama bulan ke-6 kehamilan, anak mulai mengembangkan inti 6 organ indranya: mata, telinga, hidung, lidah, badan, dan batin. Selama bulan ke-7, 360 tulang dan sendi terbentuk, dan 84.000 pori-pori rambut lengkap sudah. Selama bulan ke-8 kehamilan, kecerdasan dan ke-9 lubang terbentuk. Selama bulan ke-9, janin telah belajar menyerap berbagai gizi makanan. Misalnya, janin dapat menyerap sari buah-buahan, akar tanaman tertentu, dan 5 macam biji-bijian. Di dalam tubuh ibu, organ dalam yang padat digunakan untuk menyimpan, tergantung ke bawah, sedangkan organ dalam yang berongga digunakan untuk mengolah, melingkar ke atas. Ini bisa disamakan dengan 3 gunung yang mencuat dari muka bumi. Kita bisa menyebut gunung-gunung ini Gunung Sumeru, Gunung Karma, dan Gunung Darah. Gunung-gunung mengibaratkan ini bersatu dan membentuk gugus tunggal dengan pola puncak ke atas dan lembah ke bawah. Begitu pula lah pembekuan darah ibu dari organ-organ dalamnya membentuk zat tunggal yang menjadi makanan anak. Selama bulan ke-10 kehamilan, badan janin lengkap sudah dan siap untuk dilahirkan. Jika anak itu sangat berbakti, ia akan lahir dengan telapak tangan tertangkup menghormat, dan kelahiran itu akan penuh damai dan berkah. Ibu tak akan terluka oleh kelahiran itu dan tak akan menderita sakit. Akan tetapi jika anak itu sangat pemberontak sifatnya sampai tahap bisa melakukan 5 perbuatan buruk berat, maka ia akan melukai rahim ibunya, mengoyak jantung dan hati ibunya, atau tersangkut di tulang-tulang ibunya. Kelahiran itu akan terasa bagai sayatan 1000 pisau atau bagai 10.000 pedang tajam menikap jantungnya. Itulah kesakitan-kesakitan yang terjadi dalam kelahiran anak yang pembangkang dan pemberontak. Untuk membabarkan lebih jelas, ada 10 jenis kebaikan yang dicurahkan oleh ibu kepada anak. Pertama, kebaikan menyediakan perlindungan dan perawatan semasa anak dalam rahim. Kedua, kebaikan menanggung derita selama melahirkan. Ketiga, kebaikan melupakan segala kesakitan begitu anak lahir. Keempat, kebaikan memakan yang pahit untuk dirinya dan menyisihkan yang manis untuk anak. Kelima, kebaikan memindahkan anak ke tempat yang kering dan dirinya yang basah. Keenam, kebaikan menyusui, memberi makan, dan membesarkan anak. Ketujuh, kebaikan membersihkan yang kotor. Kedelapan, kebaikan senantiasa memikirkan anak bila anak pergi jauh. Kesembilan, kebaikan kasih dan pengabdian yang mendalam. Kesepuluh, kebaikan welas asih dan simpati yang tinggi. Kebaikan menyediakan perlindungan dan perawatan semasa anak dalam rahim. Berbagai sebab dan kondisi dari banyak kalpa bertumbuh berat, sehingga dalam kehidupan ini anak berakhir dalam rahim ibunya. Dengan berlalunya bulan, kelima organ penting berkembang. Dalam waktu 7 minggu, ke-6 organ indera mulai tumbuh. Badan ibu menjadi seberat gunung, diam, dan pergerakan janin laksana bencana angin kalpa. Baju-baju indah ibu tak cocok dipakai lagi, dan cerminnya pun terlapis debu. Kedua, kebaikan menanggung derita selama melahirkan. Kehamilan berlangsung selama 10 bulan, penanggalan rembulan, dan berpuncak pada kesulitan menjelang kelahiran.
Selama ini tiap pagi ibu terasa sakit berat dan tiap hari mengantuk dan lamban. Dengan cemas ia mengatakan kepada keluarganya bahwa ia takut maut akan merenggut dirinya. Ketakutan dan keresahan sulit dilukiskan, derita dan air mata menyesakkan dadanya. Ketiga, kebaikan melupakan segala kesakitan begitu anak lahir. Pada hari ibu welas asih ini melahirkan anak. Kelima organnya terbuka lebar, mengakibatkan badan dan batinnya teramat letih. Darah mengucur bagai dari domba yang disembelih. Namun tatkala mendengar anaknya lahir sehat, ia ditanda sukacita berlimpah. Tetapi setelah sukacita, kepedihan kembali datang dan nyeri menderanya dalam-dalam. 4. Kebaikan memakan yang pahit untuk dirinya dan menyisihkan yang manis untuk anak. Kebaikan kedua orang tua teramat besar dan dalam. Penjagaan dan pengabdian mereka tak pernah reda. Tanpa henti ibu menyisihkan yang manis untuk anak, dan tanpa mengeluh menelan yang pahit untuk dirinya. Cintanya begitu besar dan emosinya sukar tertahankan. Kebaikannya mendalam dan begitu pula welas asihnya. Hanya menghendaki anaknya tercukupi, ibu welas asih ini tak mengatakan rasa laparnya sendiri. Ibu rela basah agar anak tetap kering. Dengan kedua payudaranya, ibu memuaskan lapar dan dahaga anak. Menyelimuti anak dengan kain, ibu melindungi anak dari angin dan dingin. Kelima, kebaikan memindahkan anak ke tempat yang kering dan dirinya yang basah. Sebegitu baiknya kepala ibu jarang bersandar di atas bantal. Namun ia melakukan ini dengan bahagia, asalkan anaknya nyaman. Ibu bajik ini tak mencari penghiburan bagi dirinya sendiri. Keenam, kebaikan menyusui, memberi makan, dan membesarkan anak. Ibu yang baik laksana bumi raya, ayah yang tegar laksana langit mengayomi. Satu menaungi dari atas, yang lain menunjang dari bawah. Sebegitu baik orang tua, sehingga mereka tak bisa benci atau marah terhadap anaknya, dan tak merasa berat bahkan jika anak terlahir cacat. Sesudah ibu mengandung anak dalam rahim dan melahirkannya, orang tua merawat dan melindungi anak sampai akhir hayat mereka. 7. Kebaikan membersihkan yang kotor. Awalnya ibu memiliki paras cantik dan tubuh indah, semangatnya kuat dan bergelora. Alis matanya bagaikan daun willow nan hijau segar. Warna kulitnya membuat mawar merah tampak pudar. Namun kebaikan ibu begitu mendalam, sehingga ia akan menanggalkan paras menawannya. Sekalipun membersihkan yang kotor merusak kerupawaannya, ibu yang baik bertindak semata demi kepentingan putra-putrinya, dan merelakan kecantikannya meredup. Kedelapan, kebaikan senantiasa memikirkan anak bila anak pergi jauh. Kematian orang yang dicintai sukar ditanggung, namun perpisahan juga menyakitkan. Kala anak pergi jauh, ibu khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan selaksa air mata berderai dari matanya. Seperti primata yang diam-diam terisak dalam mencintai anaknya, detak demi detak hatinya hancur. Betapa besar kebaikan dan kepedulian orang tua, kebaikan mereka begitu mendalam dan sulit dibalas. Mereka rela menderita demi kepentingan anak. Jika anak bersusah payah, orang tua merasa tak nyaman. 9. Kebaikan kasih dan pengabdian yang mendalam. Bila mereka mendengar bahwa anak berpergian jauh, mereka khawatir jika anak harus berbaring dalam dingin malam. Bahkan kesakitan sekejap yang diderita putra-putri mereka akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. 10. Kebaikan welas asih dan simpati yang tinggi. Kebaikan orang tua besar dan penting.
perhatian lembut mereka tak pernah usai. Dan saat bangun tiap hari, pikiran orang tua selalu pada anak-anak mereka. Apakah anak dekat ataupun jauh, orang tua sering memikirkan mereka. Sekalipun seorang ibu berusia 100 tahun, ia akan selalu mencemaskan anaknya yang berusia 80 tahun. Tahukah engkau kapan kebaikan dan cinta seperti ini berakhir? Hal ini bahkan tak kunjung reda hingga hidupnya berakhir. Buddha berkata kepada Ananda, "Bila aku merenungi makhluk hidup, aku melihat bahwa sekalipun mereka terlahir sebagai manusia, pikiran dan tindakan mereka itu dungu dan payah. Mereka tidak mempertimbangkan kebajikan dan jasa besar orang tua mereka. Mereka tidak hormat serta mengabaikan kebaikan dan hal yang benar. Mereka kurang manusiawi dan kurang berbakti ataupun patuh." Selama 10 bulan tatkala ibu mengandung anak, ia merasa tak nyaman tiap kali bangun, seakan ia mengangkat beban berat. Bila 10 bulan itu telah berlalu dan tiba waktunya melahirkan, ia menanggung segala sakit dan derita supaya anak dapat lahir. Bagai seorang ibu yang sakit parah, ia tak mampu menelan makanan dan minuman. Kemudian darah tercucur menyelimuti tanah. Inilah derita demi derita yang ditanggungnya. Ia cemas akan kematiannya sendiri, seperti babi atau domba yang menunggu disembelih. Begitu anak lahir, ia menyimpan yang manis untuk anak dan menelan yang pahit untuk dirinya sendiri. Ia menggendong anak dan merawatnya, membersihkan kekotorannya. Tiada pekerjaan ataupun kesukaran yang ia tak bersedia lakukan demi kepentingan anaknya. Ia menahan dingin dan panas, dan bahkan tak pernah mengatakan apa yang telah dialaminya. Ia memberikan tempat yang kering untuk anaknya, dan ia sendiri tidur di tempat yang lembab. Selama 3 tahun ia memberi makan bayinya dengan susu yang dirubah dari darah tubuhnya sendiri. Orang tua terus menunjukkan dan membimbing anak mereka akan cara-cara kepatuhan dan kesantunan seiring anak tumbuh dewasa. Mereka mengaturkan pernikahan bagi anak dan menyediakan harta benda dan kekayaan atau mengupayakan cara-cara bagi anak untuk mendapatkannya. Mereka menanggung ini dan merepotkan diri dengan semangat dan kerja yang luar biasa, tak pernah membicarakan kepedulian dan kebaikan mereka. Bila seorang putra atau putri sakit, orang tua cemas dan takut sampai mereka sendiri mungkin jatuh sakit. Mereka tetap di sisi anak, setia menjaga anak, dan hanya bila anak sembuh, orang tua menjadi bahagia kembali. Dengan cara ini, mereka menjaga dan membesarkan anak dengan harapan tiada henti bahwa keturunan mereka akan segera tumbuh dewasa. Alangkah sedihnya ternyata seringkali anak justru tak berbakti. Dalam berbicara dengan kerabat yang seharusnya mereka hormati, anak tidak menunjukkan kepatuhan. Ketika mereka semestinya bersikap santun, mereka tidak punya tata krama. Mereka berlotot kepada orang yang seharusnya mereka segani dan menghina paman dan bibi mereka. Mereka memarahi saudara dan menghancurkan perasaan keluarga dan di antara mereka. Anak seperti itu tak punya rasa hormat dan sopan santun. Anak mungkin bisa diajar dengan baik, tetapi jika mereka tak berbakti, mereka tak akan memperdulikan perintah atau mematuhi aturan. Jarang sekali mereka mengandalkan bimbingan orang tua. Mereka menentang dan membangkang bila bergaul dengan saudara. Mereka datang dan pergi dari rumah tanpa pernah memberitahu orang tua. Ucapan dan tindakan mereka sangat angkuh dan mereka bertindak gegabah tanpa meminta saran orang lain. Anak seperti itu mengabaikan teguran dan hukuman yang ditetapkan orang tua mereka dan tak mempedulikan peringatan paman mereka. Padahal mereka belum matang dan selalu perlu dirawat dan dilindungi oleh orang yang lebih tua. Tatkala anak seperti itu tumbuh besar, mereka menjadi makin keras kepala dan tak terkendali. Mereka sama sekali tak terima kasih dan malah menentang.
Mereka menantang dan penuh kebencian menolak keluarga dan sahabat. Mereka berkawan dengan orang-orang jelek dan terpengaruh, lalu segera meniru kebiasaan jelek mereka. Mereka menganggap yang salah sebagai yang benar. Anak seperti itu mungkin dipikat kawan untuk meninggalkan keluarga dan kabur untuk hidup di tempat lain, sehingga tak mengakui orang tua dan meninggalkan kampung halaman. Mereka mungkin menjadi usahawan atau pegawai negeri yang jemu dalam kenyamanan dan kemewahan. Mereka mungkin kawin secara terburu-buru, dan ikatan baru ini malah menciptakan kendala lain yang menghalangi mereka pulang sampai waktu yang lama. Atau ketika mencoba hidup di tempat lain, anak seperti ini tidak hati-hati dan mendapati dirinya dituduh atau difitnah berbuat jahat. Mereka mungkin dipenjarakan secara tidak adil, atau jatuh sakit dan terjerat dalam petaka dan kesulitan, terkena derita kemelaratan parah, kelaparan, dan kurus kering. Namun tak senang pun di sana yang memperdulikan mereka, karena disebali dan tak disukai orang, mereka pun dilantarkan di jalan. Dalam keadaan demikian, hidup mereka bisa berakhir, tak ada yang mau repot berusaha menyelamatkan mereka. Tubuh mereka membengkak, membusuk, melapuk, terpapar matahari, dan terhempas angin. Belulang-belulang putih remuk redam dan terberai tatkala anak-anak ini memenuhi ajal di tempat kumuh di daerah lain. Anak-anak ini tak akan pernah berkumpul bergembira kembali bersama sanak saudara dan keluarga. Jika mereka tak akan pernah tahu bagaimana orang tua mereka yang makin sepuh meratap dan mencemasi mereka. Orang tua mungkin menjadi buta karena menangis atau jatuh sakit karena putus asa dalam kesedihan mendalam. Terus merundungi kenangan anaknya, mereka mungkin meninggal. Bahkan ketika mereka menjadi arwah pun, batin mereka terus mencengkerami kelekatan ini dan tak mampu melepasnya. Anak tak berbakti lainnya mungkin tak punya kemauan belajar, namun malah tertarik pada ajaran yang aneh-aneh dan ganjil. Anak seperti ini mungkin menjadi jahat, kasar, dan keras kepala, menyenangi perbuatan yang sama sekali tak bermanfaat. Mereka bisa terlibat dalam perkelahian dan pencurian, membuat diri melawan arus norma dengan mabuk dan berjudi. Kejahatan saja seakan tak cukup, mereka menyeret saudara ke dalamnya, sehingga menambah kesedihan orang tua. Jika anak seperti itu tinggal di rumah, mereka pergi pagi buta dan tak pulang sampai larut malam. Tak pernah mereka menanyakan kesejahteraan orang tua atau memastikan orang tua tidak menderita panas atau dingin. Mereka tak menanyakan kesehatan orang tua pada pagi atau sore hari, apalagi pada hari pertama atau ke-15 penanggalan bulan. Bila orang tua menjadi tua, makin renta dan kurus, orang tua dibuat malu terlihat di depan umum, dijadikan cemooh dan ditekan. Anak-anak tak berbakti seperti itu akhirnya mungkin punya ayah menduda atau ibu menjanda. Orang tua itu ditinggalkan sendirian di rumah kosong, merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Mereka mungkin tahan menghadapi dingin dan lapar, namun tiada yang memperhatikan kesusahan mereka. Mereka mungkin menangis tiada henti, dari pagi hingga malam terisak dan meratap. Sudah kewajiban bagi anak untuk menyediakan makanan dan minuman yang baik bagi orang tua yang merenta. Namun anak yang tak bertanggung jawab sudah pasti melalaikan kewajibannya. Bila mereka pernah mencoba menolong orang tua dengan berbagai cara, mereka merasa malu dan takut ditertawakan orang. Namun anak muda seperti itu menghamburkan harta dan makanan kepada anak dan istri mereka, tanpa menghiraukan kerja dan lelah dalam melakukannya. Anak-anak tak berbakti lainnya mungkin diancam oleh istri mereka sehingga mereka menuruti segala kemauan istri. Namun apabila diminta oleh orang tua dan sepuh, mereka tak menggubris dan sama sekali tak bergerak melihat keadaan mereka. Mungkin saja anak-anak perempuan cukup berbakti kepada orang tua sebelum mereka menikah, namun mereka berangsur menjadi pembangkang setelah mereka menikah.
Keadaan ini bisa menjadi begitu parah sampai-sampai jika orang tua menunjukkan sedikit tanda kurang berkenan saja, anak-anak perempuan menjadi penuh kebencian dan dendam terhadap mereka. Tetapi mereka sanggup menanggung umpatan dan pukulan suami mereka dengan sikap manis. Padahal pasangan mereka adalah pihak luar dengan nama, marga, dan ikatan keluarga lain. Ikatan emosional di antara pasangan semacam itu sangat erat. Namun anak-anak perempuan ini menjauhi orang tua mereka. Mereka mungkin ikut suami dan pindah ke daerah lain, sepenuhnya meninggalkan orang tua mereka. Mereka tidak merindukan orang tua dan begitu saja memutus segala komunikasi dengan orang tua. Bila orang tua terus-menerus tidak mendengar kabar dari anak-anak perempuan mereka merasa resah tiada henti. Mereka menjadi begitu terbebani oleh kesedihan sampai seolah mereka dihukum gantung dengan kepala di bawah. Tiap pemikiran mereka adalah melihat anak-anak mereka, bagaikan orang yang haus merindukan sesuatu untuk diminum. Pemikiran baik untuk keturunan mereka tak pernah berakhir. Jasa kebaikan orang tua kita sungguh tak terkira dan tak terbatas. Jika kita membuat kesalahan karena tak berbakti, alangkah sulitnya membayar kembali kebaikan itu. Pada waktu itu, setelah mendengar Buddha berbicara tentang besarnya jasa orang tua, setiap orang dalam kumpulan besar itu menjatuhkan diri ke tanah dan mulai memukuli dada dan mendera diri hingga pori-pori mereka mengalir darah. Sebagian jatuh pingsan ke tanah, sementara yang lain menghentak-hentakkan kaki dalam kepedihan. Setelah lama barulah mereka mampu mengendalikan diri. Dengan suara lantang mereka meratap, sungguh sakit, begitu menderita, alangkah menderita. Kami semua bersalah, kami ini penjahat yang belum pernah sadar, seperti mereka yang berjalan pada malam gelap. Kini kami baru menyadari kesalahan kami dan hati kami ini tercabik-cabik. Kami hanya berharap Bagawa akan mengasihani dan menyelamatkan kami. Mohon ajari kami bagaimana kami bisa membalas jasa besar orang tua kami. Pada waktu itu, Tathagata mengarahkan 8 jenis suara yang sangat dalam dan murni untuk bersabda kepada kumpulan itu. Kalian semua harus mengetahui ini. Sekarang akan kujelaskan berbagai aspek dan hal ini. Bila ada seseorang yang mengangkat ayahnya di bahu kirinya dan ibunya di bahu kanannya, sampai tulangnya hancur mendebu karena berat mereka menembus sumsumnya. Dan jika orang itu mengelilingi gunung Sumeru selama 100.000 kalpa sampai darah yang mengucur membasahi pergelangan kakinya, orang itu masih belum cukup membalas jasa besar orang tuanya. Bila ada seseorang yang selama rentang 1 kalpa yang syarat dengan paceklik dan kelaparan, mengiris daging tubuhnya sendiri untuk memberi makan orang tuanya, dan melakukan ini sebanyak debu yang ia lalui dalam perjalanan ratusan ribu kalpa, orang itu masih belum cukup membalas jasa besar orang tuanya. Bila ada seseorang yang demi orang tuanya mengambil sebilah pisau tajam dan mencukil matanya, lalu mempersembahkannya kepada Tathagata dan terus melakukan ini hingga ratusan ribu kalpa, orang itu masih belum cukup membalas jasa besar orang tuanya. Bila ada seseorang yang demi orang tuanya menggunakan sebilah pisau tajam untuk mengeluarkan jantung dan hatinya hingga darah mengucur dan menutupi tanah, dan terus melakukan ini hingga ratusan ribu kalpa tanpa pernah sekalipun mengeluh tentang kesakitannya, orang itu masih belum cukup membalas jasa besar orang tuanya. Bila ada seseorang yang demi orang tuanya mengambil 100.000 pedang dan menikam tubuhnya dengan semua pedang itu sekaligus, sedemikian hingga pedang-pedang itu menembus ke sisi lain dan terus melakukan ini hingga ratusan ribu kalpa, orang itu masih belum cukup membalas jasa besar orang tuanya.
Bila ada seseorang yang demi orang tuanya menghancurkan tulang-tulangnya sampai ke sumsum dan terus melakukan ini hingga ratusan ribu kalpa, orang itu masih belum cukup membalas jasa besar orang tuanya. Bila ada seseorang yang demi orang tuanya menelan butiran-butiran besi panas meleleh dan terus melakukan ini hingga ratusan ribu kalpa, orang itu masih belum cukup membalas jasa besar orang tuanya. Pada waktu itu, ketika mendengar Buddha membicarakan kebaikan dan jasa orang tua, setiap orang dalam kumpulan besar itu terisak sunyi dan merasakan kepedihan pilu di hati mereka. Mereka merenung dalam-dalam, serentak merasa malu dan berkata kepada Buddha, "Bagawa, bagaimana kami dapat membalas jasa besar orang tua kami? Para siswaku, jika kalian ingin membalas jasa orang tua kalian, tuliskan sutra ini demi mereka. Daraskan sutra ini demi mereka. Bertobatlah atas pelanggaran dan kesalahan demi mereka. Demi orang tua kalian, berikanlah persembahan kepada Tiratana. Demi orang tua kalian, anutlah sila, makan makanan yang murni. Demi orang tua kalian, praktekkan derma dan kembangkan berkah. Jika kalian dapat melakukan ini, kalian jadi anak yang berbakti. Jika kalian tidak melakukan ini, kalian adalah orang yang terjurus masuk neraka." Buddha berkata kepada Ananda, "Bila seseorang tak berbakti ketika hidupnya berakhir dan badannya membusuk, ia akan jatuh ke neraka awici. Neraka maha besar ini kelilingnya 80.000 yojana dan 4 sisinya dikelilingi dinding besi. Atasnya terselimuti jaring-jaring dan lantainya juga dibuat dari besi. Gumpalan api membakar berkobar, guntur bergemuruh, dan kilatan halilintar membakar segalanya. Perunggu cair dan lelehan besi disiramkan ke tubuh para durhaka. Anjing perunggu dan ular besi terus menyemburkan api dan asap yang membakar para durhaka dan memanggang badan dan lemak mereka menjadi bubur. Oh, penderitaan hebat, berat ditahan, berat ditanggung. Ada galah, pengait, lembing, tembok besi, rantai besi, palu besi, dan jarum besi, roda-roda pisau besi tercurah bagai hujan dari udara. Para durhaka dicincang, dipotong, atau ditikam dan mengalami deraan-deraan keji ini selama berkalpa-kalpa tanpa jeda. Kemudian mereka memasuki neraka-neraka berikutnya, di mana kepala mereka ditutupi dengan mangkok membara. Sementara roda besi menggilas tubuh mereka, mendarat dan menurun sampai perut mereka pecah dan daging serta tulang mereka tergepuk jadi bubur. Dalam satu hari mereka mengalami tak terhitung kelahiran dan kematian. Derita demikian adalah akibat melakukan kelima karma maha buruk dan tak berbakti selama hidup. Pada waktu itu, mendengar Buddha membicarakan tentang jasa kebajikan orang tua, setiap orang dalam kumpulan besar itu menangis pilu dan berkata kepada Tathagata, "Pada hari ini, bagaimana kami dapat membalas jasa besar orang tua kami? Para siswaku, jika kalian ingin membalas kebaikan orang tua kalian, maka demi mereka, salinlah sutra ini. Ini sungguh akan membalas jasa mereka." Bila seseorang dapat menyalin satu, ia akan bisa melihat satu Buddha. Bila seseorang dapat menyalin 10, ia akan bisa melihat 10 Buddha. Bila seseorang dapat menyalin 100, ia akan bisa melihat 100 Buddha. Bila seseorang dapat menyalin 1000, ia akan bisa melihat 1000 Buddha. Bila seseorang dapat menyalin 10.000, ia akan bisa melihat 10.000 Buddha. Inilah kekuatan yang diperoleh bila orang-orang bajik menyalin sutra. Semua Buddha akan senantiasa melindungi orang tersebut dengan kebaikan mereka, dan orang tua mereka dapat terlahir ulang di surga untuk menikmati segala kebahagiaan, meninggalkan penderitaan neraka.
Pada waktu itu, Ananda dan yang lainnya dalam kumpulan besar itu, Asyura, Garuda, Kinara, Maharaga, manusia, bukan manusia, serta dewa, naga, yaksa, Gandruwo, raja besar pemutar roda, dan raja kecil, merasakan bulu di sekujur tubuh mereka berdiri setelah mendengar semua yang dikatakan Buddha. Mereka menangis sedih dan tak sanggup menghentikan diri. Masing-masing mengucap tekad, "Kami semua mulai kini sampai akhir masa depan, mendingan tubuh kami dilebur jadi abu selama 100.000 kalpa daripada melanggar ajaran bijak Tathagata. Mendingan lidah kami dicabut hingga menjulur 1 yojana penuh dan dibajak selama 100.000 kalpa daripada melanggar ajaran bijak Tathagata. Mendingan tubuh kami digilas roda 100.000 pisau daripada melanggar ajaran bijak Tathagata. Mendingan tubuh kami diikat jaring basi selama 100.000 kalpa daripada melanggar ajaran bijak Tathagata. Mendingan tubuh kami dicincang, dipotong, diserak, dan dicabik menjadi 10 juta potong hingga kulit daging sendi dan tulang kami hancur total daripada melanggar ajaran bijak Tathagata." Pada waktu itu, Ananda dengan hormat dan rasa damai bangkit dari duduknya dan bertanya kepada Buddha, "Bagawa, apakah nama sutra ini bila kami mengikutinya dan menjunjungnya?" Buddha berkata kepada Ananda, "Sutra ini disebut sutra tentang jasa besar orang tua yang sulit dibalas. Pakailah nama ini bila kalian mengikutinya dan menjunjungnya." Pada waktu itu, kumpulan besar para dewa, manusia, Asyura, dan yang lain mendengar segala yang telah dikatakan Buddha sungguh bersukacita. Mereka meyakini ajaran Buddha, menerimanya, dan menyelaraskan perilaku mereka dengannya. Kemudian sebelum beranjak pergi, mereka bersujud hormat kepada Buddha.